Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Bang, Iya, gimana? tadi Anda mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara di Ulangan 22, nubuatan juga mengatakan anak manusia. Sebentar saya baca ya. Iya, Ulangan 21 ayat berapa ya? 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati lalu ia dihukum mati dan keagungan pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk, juga sebab orang yang digantung oleh Allah jangan engkau menajiskan tanah yang diwariskan kepada milik pusakamu. sebagai milik pusakamu. Nah, Itu sudah baca nomor. tertulis, Pak. Nah, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Apakah Yudas disalib? Ya, sekarang pertanyaannya itu. Iya, Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kalau di nubuatan itu berkaitan dengan kepaduan. Ayo, dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus itu manusia suci. Manusia suci, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Terus kenapa dia harus disalib? Siapa kalian ini? Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang menyalib Yesus, yang ingin menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Justru mereka menyalibkan supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Yesus dipercaya, maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka supaya tidak ada yang percaya Yesus, Yesus harus dibunuh. Padahal harusnya Yesus kalau itu tidak tertulis. Kalau Yohanes 11 itu tidak tertulis. Kalau itu tidak tertulis. Yohanes 11 48 49 masa nggak tertulis? Tertulis bahwa mereka merampas. Iya. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu dalil. Itu tidak. Bukan. Loh, baca dalilnya, Bung. Baca dalil. Yohanes 11 48 49. Silakan dibaca. Jangan gengsi untuk membaca, untuk belajar. Bukan gengsi. Ya sekarang kau baca. Sekarang kau baca.
Yes, Kalau saya tuh ya udah kalau gitu sekarang Anda baca. kalau saya tuh pengikut Kristus tidak bergengsi bang. Ya, Anda baca. Di mana? Yohanes 11, 48, 49. Yohanes 11. Ah. Jadi salib itu bentuk ketidakpercayaan orang terhadap Yesus, makanya disalib. Jadi orang yang percaya salib adalah orang yang tidak percaya Yesus. Kita percaya salib itu karena kita percaya Yesus yang disalib. Iya, Bukan percaya kita orang-orang, salib. bukan percaya kepada Yesusnya. Percaya kepada Yesus yang disalib. Iya, kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda percaya Yesus disalib? Ya karena dia Percaya harus percaya melakukan Yesus perintah disalib Allah, itu kan? itu tidak mendatangkan hidup kekal. Tetapi percaya Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, kita memperoleh hidup kekal. Yang berapa tadi bang? 48, 49, endingnya di data 53. Yohanes 8. Yohanes 11, Oh Yohanes 11. ya, nomor 48, 49, endingnya di 53. Persekongkolan untuk membunuh Yesus. Hmm, Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria hmm, dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. percaya kepadanya. Percaya Namun kepadanya. beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan memerintahkan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang-orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun setelah seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan tidak insaf. dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mempersatukan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan tengah-tengah mereka, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berberangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah dia datang juga ia berpesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkapnya. Nah, Terus gimana?
Itu kan pendapat-pendapat orang-orang Farisi. Nah, itu berarti latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena mereka tidak ingin orang percaya Yesus, betul? Iya, memang itu dari mahkamah agama di situ. Berarti penyaliban itu adalah bentuk ketidakpercayaan orang-orang terhadap Yesus. Salib itu adalah wujud ketidakpercayaan orang. Mereka kan tidak mengakui. Nah, itu dia. Berarti penyaliban itu adalah berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau percaya Yesus ya jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu berasal dari penyaliban itu. Sekarang kalau Anda melihat Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ada di dalam Yohanes 11 tadi, nomor 45, apakah itu memperoleh hidup yang kekal? Contoh, ketika Anda membacanya, banyak di antara orang-orang yang datang, sabar. Banyak orang-orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka percaya. Nah, orang percaya terhadap Yesus ini memperoleh hidup kekal atau tidak? Sabar. Tadi Anda bilang Yesus sudah ditangkap dan dibunuh. Sekarang ini sudah jelas-jelas Yesus dicari dan ditangkap untuk disalibkan. Dan sekarang menunjukkan bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, ini dari Anda tadi membaca kan? Coba Anda baca Amsal 21:18. Coba Anda baca Amsal 21:18. Coba. Dari sini saja sudah mengatakan Yesus sudah dicari dan ditangkap. Nah, di mana dalilnya dia ditangkap? Coba. Di mana dikatakan? Di mana? Yesus sudah digantung. Ini kan lucu. Loh, Anda yang membaca, Anda yang membantah. Gimana dong? Ya, Bang Suma tadi bilang Yesus kan tidak disalib. Di data yang Anda baca ada nggak Yesus sudah ditangkap di situ? Sementara mereka ini mencari Yesus untuk Yesus baru sepakat. Saudara, baru juga ada. Yesus di hadapan mahkamah agama juga ada. Yesus di hadapan Pilatus juga ada. Bahkan Pilatus juga mengatakan, orang ini saya tidak mendapati kesalahannya. Oke, saya bicara ya. Anda sudah melihat tidak disalib. Sementara Yesus keluar, Yesus lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu sudah jelas. Dengar dulu. Dari mana Pak semua mengatakan Yesus tidak disalib? Kan lucu. Baru tidak ada data mendukung, Bang, tidak ada data mendukung bahwa orang yang menggantikan Yesus itu tidak ada. Jadi Bang Suma salah. Boleh baca Amsal 21:18? Udah Bang Suma. Enggak mau, Anda menolak dalil. Bukan saya menolak dalil. Kenapa Anda enggak berani baca? Kenapa Anda enggak berani baca Amsal 21:18? Kenapa? Bang Suma ini sudah itu sudah jelas-jelas toh. Oke. Saya ikuti. Saya ikuti Anda. Saya ikuti maunya Anda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Para penyambung itu mengatakan, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Oke, baik. Tertulis tuh. Oke, baik. Pas cuma mengatakan Yesus tidak salib. Itu kan boleh gantian bicara atau Anda ingin gila di sini? Gantian kita ya. Ya, makanya gantian bicara. Gila itu kalau bicara sendiri. Kalau bicara sendiri itu orang gila. Dengarkan saya. Setelah Anda baca dalil tersebut, orang-orang ingin membunuh Yesus, ingin menyalib Yesus karena mereka percaya atau karena mereka tidak percaya? Coba Anda jawab dulu, silakan. Orang yang ingin menyalib Yesus, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Jawab. Buka mic-nya, buka mic-nya.
Buka mic-nya. Orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus. Pertanyaan saya, orang yang tidak percaya Yesus yang ingin membunuh Yesus, berhasil tidak menyalib Yesus? Siapa? Orang yang Berhasil. tidak percaya Yesus, berhasil gak menyalib Yesus? Terus yang para tentara Romawi yang menyalib Yesus itu? Enggak, bukan. Orang yang tidak percaya Yesus, berhasil tidak menyalib Yesus? Ya, terus tentara Romawi menyalib Yesus itu kan mereka tidak percaya. Saya ulang lagi. Orang yang tidak percaya Yesus, yang ingin membunuh Yesus, berhasil tidak mereka menyalib Yesus? Mereka berhasil kan? Berhasil. Berarti keselamatan Anda berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Mereka kan tidak percaya Yesus, bahwa Yesus itu melakukan banyak orang, karena Yesus mengajar, tapi banyak Yesus mengajar, pengikutnya sangat banyak. Iya. Silakan. Iya, silakan. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Kalau berbicara tentang penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak. Kalau menurut saya ini buatan memang. Ini dari buatan. Jujur dulu, kita masuk ke TKP tadi. Kita masuk ke TKP. Ini buatan dari apa? Masuk ke TKP dulu. Masuk ke TKP. Jangan dulu menjilat kitabnya Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah, siapa yang menjilat? apakah penyaliban ini berasal dari orang-orang yang... Tunggu dulu. Apakah penyaliban ini terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Gimana? Apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Dari orang yang tidak percaya. Terjadi atau tidak? Kalau saya itu memang sudah buatan. Putus asa saudara-saudara, putus asa saudara-saudara, putus asa saudara-saudara, putus asa, putus asa. Berarti Anda sudah membuktikan bahwa ternyata salib itu bukan menyelamatkan, karena salib itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Halilintar. Oke, saudara, saya kira cukup. Tinggal Anda renungkan. Saudaraku, silakan. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Oke, Oke, saudaraku ya. Thank you ya. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Mau murtad? Mau menerima salib? Mau menerima salib? Hasil karya orang-orang yang tidak percaya Yesus? Mau? Mau nggak murtad? Assalamualaikum Pak Suma. Selamat hari Lebaran Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ditempatkan kita di surga. Lanjutkan Pak Suma. Amin. Makasih saudaraku. Saya menawarkan nih kepada orang-orang yang dibawa. Anda mau murtad? Masuk surga hoaks? Masuk surga mimpi? Masuk surga hoaks, mimpi, hayalan dari hasil kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus? Anda ingin menerima hadiah keselamatan dari orang-orang yang tidak percaya Yesus? Silakan. Dapat Indomie 2 bungkus. Dan kemudian celana dalam 3 pasang. Celana dalamnya berasal dari kain lepis. Ada yang mau? Halo, selamat malam anak muda. Anda nyimak tadi? Malam. Anda nyimak? Adik ini nyimak tadi? Nyimak Bang Zuma. Gimana? Penyaliban itu berasal dari orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Gini ya Bang Zuma. Kalau menurut saya penyaliban itu berasal dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwasanya mengapa dikatakan kepada orang yang tidak percaya? Itu kan kebencian mereka sendiri kepada Yesus itu sendiri. Ya kan? Iya. Berarti penyaliban itu berasal dari kebencian orang. Nah gini Bang Zuma, ada gimana itu ada ada jawaban lain lah dari saya, bahwasanya juga ini kan
penyaliban Yesus itu juga kan berasal dari rencananya Allah itu sendiri. Di mana tertulis Tuhan merencanakan membunuh orang benar? Nah, gini Bang Juma, saya buka dulu ya bentar ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, di Yesaya 53 Bang Juma, Oke. di sana kan Yes. diceritakan bahwasannya hamba Tuhan itu yang dimaksud itu adalah Mesias. Di sana kan telah dinubuatkan bagaimana sang Mesias tersebut mendapatkan penghinaan dan lain-lain untuk menebus kesalahan-kesalahan manusia di muka bumi ini. Oke. Nah, Oke. kalau masalah penyaliban itu Bang Zuma, bahwasanya penyaliban ini juga bukan rencana Tuhan ini ya, tetapi itu adalah gimana ya kalau dibilang rencana Tuhan untuk penyaliban, soalnya kan di Alkitab nggak ada dituliskan bahwasanya Allah itu membuat hukuman kepada ini, merencanakan bahwasanya Yesus itu nanti akan disalib, nggak ada kan. Tetapi Ya. di Yesaya 53 di sana dikatakan bahwasanya sang Mesias nanti akan mengalami yang namanya penderitaan gitu. Oke. Kalau itu betul, penyaliban itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya 53. Lalu kenapa si pemilik kitab Yesaya bernubuat lagi untuk membunuh Yesus kalau memang sudah ada nubuatannya? Coba baca Yohanes 11 nomor 51-52. Imam besar loh. Imam besar, sang pemilik kitab. Sementara kita Yohanes ini berapa cuman tadi? Yohanes 11 51-52. Bentar, soalnya aku pakainya aplikasi ini, kan nggak ada ini Alkitab, nggak ada buku Alkitab. Boleh boleh dibuka aja deh, dibuka nggak apa-apa. Yohanes berapa tadi? Lupa lagi. Yohanes 11 nomor 51 dan 52 sampai 53. 11. Oke. Ya. Bentar ya. Boleh. Jadi penyaliban itu adalah cara orang-orang Yahudi menghentikan misi penginjilan. Salib adalah cara yang jitu menghentikan Yesus menyelamatkan banyak orang. Salib adalah cara menghentikan Yesus untuk menjalankan misi sesuai dengan tujuannya dia diutus. Yohanes 3 nomor 16. Ya, udah Bang Zuma, udah saya lihat itu. Silakan. Kenapa Kayafas sebagai imam besar, dia di atas pengetahuannya daripada kita orang di luar Yahudi? Kalau memang ada nubuatan di Yesaya 53, kenapa dia harus membuat nubuat? Yesus harus mati untuk bangsa kita, untuk bangsa Israel. Dan ingat, Kayafas bernubuat hanya untuk mematikan Yesus demi untuk bangsa Israel saja. Kira-kira pengetahuan tentang kitab Yesaya itu lebih tinggi gereja atau lebih tinggi imam? Imam tertinggi tahun itu yaitu Kayafas. Sedangkan yang adik baca di dalam Yesaya 53 itu, Yesus katakan itu kutukan bagi Bani Israel. Baca Matius 23 nomor 31, 32, 33 sampai 39. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Bagaimana mungkin engkau mau meloloskan dirimu dari api neraka? Disebabkan karena engkau telah menyalibkan sebagian orang yang benar, membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang yang diutus kepadamu, orang-orang bijaksana yang diutus kepadamu, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Bereknya. Kamu tidak akan lolos dari pembunuhan dan penyaliban terhadap orang-orang benar.
Jadi Yesus sudah menanggapi Yesaya 53 itu, bahwa orang-orang yang punya keturunan, yang punya nenek buyut, yang punya nenek moyang menyalib, membunuh, mensesah orang-orang suci seperti nabi-nabi yang mereka bunuh, itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Baca dalilnya. Jadi kata Yesus, menyalib orang benar menyebabkan keturunan para pelaku masuk neraka jahanam. Jadi bagaimana mungkin salib itu bisa menyelamatkan? Sedangkan keturunan para penyalib, bukan dia yang menyalib, nenek moyang mereka yang menyalib Nabi, keturunannya yang mendapatkan kutuk neraka jahanam. Tidak percaya? Baca dalil Matius 23, nomor 30, 31, 32, 33, sampai nomor 39. Yesus mengatakan, terkutulah, celakalah engkau, wahai keturunan ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian nabi yang diutus kepadamu engkau bunuh, engkau salibkan. Jadi bagaimana mungkin Kristen, orang yang di luar Yahudi, kok bisa selamat gara-gara salib? Doktrin pembodohan. Berhentilah sekarang. Berhenti dari doktrin, berhenti. Belajar Bible baik-baik. Oke Bang Juma, jadi gini ya Bang Juma, kalau Silakan. penyeliban itu sebenarnya bukan untuk itu sebenarnya bukan gimana ya, bukan untuk penyaliban itu bukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sebenarnya penyaliban itu kan hukuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang berasal dari orang-orang yang membenci Dia. Boleh baca Galatia 3:13? Galatia 3:13. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita melihat apa yang terjadi pada tragedi rencana penyaliban orang-orang terhadap Yesus yang saudara kita baca tadi, itu kan sudah sangat jelas bahwasanya mereka menyalibkan karena mereka nggak ingin banyak yang percaya Yesus. Makanya salib harus berlaku. Jadi salib itu dilakukan supaya menghentikan orang-orang percaya. Salib itu dibuat agar orang percaya Yesus itu berhenti. Jangan percaya Yesus lagi. Maka Yesus dibunuh. Cara untuk menghentikan orang-orang agar jangan percaya Yesus adalah salib. Dalil yang tadi itu jelas tuh. Maka seorang imam Kayapas, imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati. Supaya apa Yesus mati? Supaya tidak percaya, orang-orang tidak percaya lagi kepadanya. Itu tujuannya disalib. Jadi Kristen muncul, orang selamat karena percaya salib. Kebalik. Terbalik. Tujuan Yesus disalib agar orang tidak lagi percaya Yesus. Tapi di meja Kristen, penyaliban itu supaya dipercayai untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Kebalik. Terbalik. Tidak sesuai dengan fakta di TKP. Ini. Tapi harus menggunakan logika sehat untuk menelaah itu. Silakan Bung, silakan. Sudah Bang Juma, udah saya buka tadi Galatia 3:13 ya. Ya. Ini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Nah, Gimana? mana juga ya Bang Juma, kurang ini loh kalau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit itu. Bukan rumit. Saya hanya menyajikan data. Kristus telah menebus kita.
dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kenapa Yesus dikutuk di atas tiang salib? Karena untuk menanggung dosa kita. Jadi penyaliban itu adalah untuk menanggung dosa Kristen. Menurut Paulus. Sedangkan di TKP bukan begitu. Di TKP tertulis Yesus harus mati agar tidak lagi ada orang yang percaya kepadanya. Tujuan penyaliban untuk menghentikan orang agar jangan percaya kepada Yesus. Contoh nih, ini saya urut pelan-pelan ya. Dengarkan pelan-pelan. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus, anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sepakat kita bahwa yang percaya Yesus memperoleh hidup yang kekal. Sepakat nggak? Sepakat, oke. Saya baca dalil. Di dalam Yohanes 11 nomor 45. Banyak orang yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Setelah orang banyak ini melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, sesuai Yohanes 3:16, orang yang percaya Yesus tadi itu memperoleh hidup yang kekal kagak? Memperoleh enggak? Peroleh? Memperoleh? Jangan di mute ya, dibuka mute-nya. Biar kita dengarkan. Orang yang percaya setelah melihat Yesus melakukan mukjizat dan percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal enggak? Ya, Memperoleh kan? memperoleh. Lalu buat apa ada penyaliban? Ternyata orang-orang percaya terhadap apa yang Yesus lakukan sudah memperoleh hidup kekal. Lalu buat apa penyaliban itu? Itu konyol. Justru itulah orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala tidak mau orang percaya kepada Yesus. Tidak mau orang semakin banyak percaya Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak mau orang mendapatkan hidup kekal. Maka Yesus mereka salibkan. Datang Kristen malah kebalik. Malah menerima salib itu. Padahal salib itu adalah kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalian terima. Sedangkan logika sehat kita mengatakan cukup percaya Yesus, manusia yang diutus Tuhan, yang penuh dengan mujizat, kekuatan dan tanda dahsyat, maka kita memperoleh hidup kekal. Selesai. Yesus mengatakan sendiri loh, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah, hidup kekal itu maksudnya di surga. Masuk surga itu adalah mereka percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusanmu. Jadi menurut Yesus, kita bisa masuk surga cukup percaya Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Dan Yesus utusan Tuhan. Titik. Kenapa ada embel-embel salib? Salib itu adalah kerjaan orang-orang yang justru tidak ingin Yesus dipercayai. Kalau saya hidup zaman itu, semua orang yang berencana membunuh Yesus akan saya halau sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Biarkan Yesus melakukan penginjilan. Izinkan dia. Izinkan Yesus kemudian melakukan mujizat supaya semakin banyak orang percaya terhadap dia, bahwa dia adalah Mesias utusan Tuhan. Jangan kau ganggu. Biarkan dia melakukan penginjilan. Biarkan. Ada yang mengganggu, Bang Suma kau hadapi dulu. Biarkan dia kemudian melakukan penginjilan, mengobati orang, bermujizat, dan seterusnya. Supaya semakin banyak orang percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Supaya orang itu memperoleh hidup yang kekal. Jangan kau bunuh. Tapi orang-orang Yahudi pada saat itu justru bersepakat. Ini bahaya ini. Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Supaya tidak percaya orang kepadanya, kita bunuh segera. Yohanes 11:53. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Coba.
Sudah ada nggak Kristen di situ? Nggak ada. Nanti muncul Kristen beberapa ratus tahun kemudian. Setelah rekayasa penyaliban itu dibolak-balik. Oh, penyaliban itu untuk menebus dosa-dosa kita. Wow, ilmu dari mana? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen. Orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen sudah terlalu jauh menyeleweng dari ajaran Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Islam percaya enggak? Percaya. Islam jelas. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu iman kami, umat Islam. Kami enggak ada, ngapain coba penyaliban-penyaliban. Anda kalau punya dosa, Anda kau punya salah, datang kepada Tuhan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya, aku berdosa, ampuni dosa-dosaku. Tuhan mengampuni enggak? Dia mengampuni. Lalu buat apa Yesus jadi tumbal? Tidak ada Tuhan menerima tumbal manusia, enggak ada. Tuhan enggak mau. Tuhan hanya menerima tumbal hewan, binatang. Imamat 1:2. Imamat 18:21. Tuhan marah, jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok. Jangan. Tuhan murka. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban itu adalah kekejian bagi Tuhan. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu, orang Yahudi tidak percaya. Yesus mati menebus dosa. Orang Yahudi tidak percaya. Kalau kita sehat berakal, kenapa kita harus menjadi Kristen? Sementara tempat kelahiran Yesus tidak Kristen. Orang-orang yang menjadi murid Yesus keturunannya tidak Kristen. Kan Yesus punya murid 11. Yang satu kan sudah nikung. Yang ke-11 ini kan beranak cucu. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka keturunan ke-11 murid ini sekarang sudah di gereja dia. Sudah Natalan dia. Sudah Kristen dia. Sudah Katolik dia. Faktanya mereka tidak Katolik, mereka tidak Kristen, mereka tetap Yudaism. Mana keturunan ke-11 murid Yesus? Kenapa tidak Kristen? Kenapa enggak menyebar ke seluruh dunia mengajarkan Kristen? Kenapa yang mengajarkan Kristen justru orang Barat? Kenapa perpuluhan tidak disetor ke Yahudi? Bukankah perpuluhan itu adalah konsep di dalam agama mereka? Perpuluhan untuk suku Lewi? Kenapa gereja-gereja tidak mengumpulkan itu untuk menyetor ke suku Lewi? Kenapa untuk ke perut mereka sendiri? Berarti Kristen eksis karena ada perpuluhan. Tanpa perpuluhan, siapa yang mau jadi Kristen? Gitu. Jemaat-jemaat kenapa rela bayar perpuluhan? Satu, mereka dijanjikan penebusan dosa. Mereka pelaku dosa. Rentenir, bungakan uang, tengkulak, pemungut cukai, tukang judi. Mereka merasa nyaman mengumpulkan pundi-pundi kekayaan di bumi ini. Nah, supaya mereka merasa tenang, mereka bayarlah 10% tuh ke gereja. Asik, dosa kita ditebus, uang lancar, perpuluhan lancar, kaya raya kita. Pendeta kenapa eksis mengajarkan itu? Loh, 10% dari satu orang kali 1000 jemaat. Maka tidak kaya. Yang jemaat diuntungkan, yang pendeta diuntungkan, masing-masing untung. Makanya mereka tidak peduli Bible itu bahasa Ibrani kah, Bible itu bahasa Yunani kah, Yesus itu Tuhan kah, Yesus itu bukan. Tidak peduli, yang penting perpuluhan lancar. EGP, makanya tak ada pendeta bisa berbahasa Ibrani, nggak ada. Tidak ada pendeta bisa bahasa Yunani dalam arti kata tanda kutip, tidak ada. Kenapa? Ya ngapain? Yang penting lancar perpuluhan. Bisa pakai mobil mewah, rumah mewah, anak sekolah di luar negeri, hidup modern, perlente dan seterusnya. EGP dengan itu semua. Dosa udah ditebus kok. Apalagi yang kita butuhkan di dunia ini?
Mati itu kan urusan belakangan. Begitu mati baru nyesel. Pikir-pikir dong, kenapa orang Yahudi ke-11 murid Yesus ini tidak menjadi Kristen? Mana mereka ke-11 murid? Kenapa keturunannya tidak jadi Kristen? Bukankah orang Yahudi itu masih ada sampai hari ini? Mana mereka keturunan Yesus? Mana? Apa nama gerejanya? Nggak ada. Yang dirikan gereja Belanda, Portugis, Jerman, Inggris, Belanda, Amerika. Mana orang Yahudinya mana? Mana orang Yahudinya? Mana keturunan Yesusnya mana? Ternyata keturunan Yesus tetap aja tidak makan babi. Keturunan Yesus, murid Yesus tidak ke hari Minggu ibadah, tidak ke gereja. Keturunan murid Yesus itu bersunat. Keturunan murid Yesus masih Yudaism, masih mengkitabkan perjanjian lama, tidak mengkitabkan perjanjian baru. Lah kita kenapa sibuk? Kenapa kita sibuk? Kita bukan keturunan dari murid Yesus. Kita bikin sekte sendiri. Oh ternyata itu tadi rahasianya. Karena kita merasa nyaman, dosa-dosa kita ada yang tebus. Gak usah khawatir dosa kita. Ada yang tebus kok, ada Yesus. Makanya semakin hari semakin taat mereka kepada Yesus. Lancar perpuluhan. Yesus terima kasih. Kamu maha kasih. Dengan kasih-Mu, Kau dengan penderitaanmu, dengan bilur-bilur di dirimu, Engkau ditampar, Engkau rela mati, bla bla bla, untuk dosa-dosa kami. Pret, nyaman kali. Pendeta lebih asik lagi putar musik tuh. Gitarnya semakin kencang. Perpuluhanmu cepat, dosa-dosamu diampuni. Ayo perpuluhan, ayo. Saling menguntungkan, itulah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim marad fasadahumullahu marad wa lahum azabun azim. Itu kata Allah. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang beriman, padahal mereka saling tipu. Mereka hanya saling tipu. Yang satu ditipu, yang satu menipu, tapi mereka saling menguntungkan satu sama yang lain. Begitu kita tarik akal sehat mereka kepada keadaan yang sesungguhnya, apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang percaya atau orang-orang yang tidak percaya? Ternyata penyaliban terjadi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ini melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian palsu, kemudian kerasukan iblis untuk menyalib Yesus ini berhasil, dan ternyata penyaliban itu untuk menyelamatkan orang Kristen, berarti keselamatan orang Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Berarti keselamatan orang-orang Kristen berasal dari iblis yang merasuki Yudas. Berarti keselamatan orang Kristen berasal dari orang-orang yang melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Benarkah ada keselamatan yang dihasilkan dari rekayasa seperti ini? Nonsen, tidak mungkin. Itu hanya mimpi-mimpi saja, mimpi-mimpi, hayalan-hayalan. Makanya Al-Quran mengatakan begini. Al-Quran datang belakangan untuk mengoreksi iman orang-orang terdahulu. Apa kata Al-Quran? وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Neraka sungguh akan aku penuhi dengan orang-orang, dengan manusia. Sebab lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka hidup di bumi memiliki hati, tetapi mereka tidak gunakan untuk mencerna kebenaranku. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak menggunakan membaca dalil-dalil. Ada dalilnya. Ini loh, pakai matamu membaca. Oh, ternyata orang ini menyalib Yesus kan tidak percaya. Kenapa masuk neraka? Sudah membacanya, tapi mereka tidak gunakan. Walahum azan la yasma'una biha. Aku penuhi neraka jahanam oleh manusia, dan mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan kuping itu untuk menelaah kebenaran. Mereka sudah mendengarkan, mereka sudah melihat, mereka sudah membaca, mereka sudah menelaah, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ulaika hum balhum adallu, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Sudah mendengarkan, sudah membaca, sudah memahami, tapi mereka tetap aja di situ karena nyaman. Mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ketika Yesus puasa, mereka nggak mau. Yesus sujud dalam beribadah, sholat, mereka nggak mau. Yesus bersunat, mereka nggak mau. Yesus tidak memakan babi, mereka nggak mau. Mereka mau yang nyaman. Yang penting
fulus lancar, doang soal ditembus, mimpi masuk surga, tapi halusinasi doang. Gak ada keselamatan bagi orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Itu fakta, itu real. Makanya mohon maaf nih, sekali lagi, orang-orang yang mimpi masuk surga, yang ketika di bumi bermukjizat dalam nama Yesus, kutunjang engkau iblis, roh jahat keluarlah dalam nama Yesus. Apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22 25? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami ketika hidup di bumi dulu bernubuat pakai namamu loh? Ketika kami hidup di bumi dulu bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu loh. Please, selamatkan kami please. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bermukjizat dalam namaku ini. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak benar kata Quran? Qulubul la yafqahuna biha, a'yun la yubsiruna biha, azan la yasma'una biha. Mereka mendengar, mereka membaca. Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan. Yesus mengusir orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Mereka membacanya, mereka mendengarkan. Tapi lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan. Saya kalau jadi orang Kristen membaca dalil ini, loh. Saya nggak mau diusir Yesus, nggak mau. Masa saya mau diusir hanya gara-gara mimpi dosa ditebus? Apa nggak bisa datang sendiri kepada Tuhan? Datang berjalan di tengah malam kepada Tuhan, ke rumah ibadah. Tuhan, aku hamba-Mu pendosa. Ampuni segala dosa-dosaku. Sujud kepada Tuhan. Tunduk kepada perintahnya. Selamat. Selamat orang-orang seperti itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas 2 Tawarik berapa itu? 2 Tawarik 7:14, 2 Tawarik 14:7 kalau nggak salah. Di situ dikatakan, hamba-hambaku yang mencari wajahku lalu meninggalkan jalan-jalan mereka, yaitu jalan orang-orang berdosa. Apa katanya? Aku mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Jadi ngapain? Ngapain penyaliban? Oh, Tuhan Maha Pengampun kok. Kita tinggal mengatakan, Tuhan ampuni dosaku ya, maafkan aku ya. Oh iya sayang, aku ampuni dosamu. Udah selesai. Tuhan itu Maha Penyayang katanya. Yes. Ya sudah, kalau Maha Penyayang ketika kita datang kepadanya, sama seorang ibu, sama seorang ayah. Anak salah ketika datang anak kita. Ayah, mohon maaf ya, saya hilap. Maaf ya. Ayah ibu kita aja memaafkan, apalagi pencipta kita. Ya, sekira begitu, Adinda, apa yang kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwasanya salib itu diadakan justru karena orang-orang tidak percaya Yesus. Kalau orang percaya Yesus, maka orang akan menghindarkan agar jangan salib Yesus. Biar orang banyak percaya. Maka Yesus jangan kalian salib. Tapi karena mereka tidak ingin orang banyak percaya Yesus, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah itulah kaidah yang lurus. Tolong ikuti yang lurus. Saya tidak mendoktrin ada ini enggak. Tapi ikuti kaidah yang lurus. Jangan mengikuti iming-iming ya, yang mengenakan di kuping tapi menyengsarakan di neraka. Sekira demikian. Mungkin ada satu pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita lepas landas. Silakan. Oke, mohon maaf ya matiin kamera. Maklumlah jaringannya agak buruk ya. Ya. Jadi terima kasih dulu lah untuk penjelasannya. Nanti gimana ya? Saya juga mau mempertimbangkan lah gitu kan, dari kata-kata Bang Zuma itu sendiri kan. Saya juga mau bertanya kepada yang lebih tahu lah isi Alkitab kan. Iya. Jadi sekianlah itu jawaban dari saya Bang Zuma yang sangat-sangat sederhana ya. Karena saya juga memang masih kurang ya untuk Adik juga masih Alkitab.
Adik ini masih muda, masih banyak kesempatan untuk belajar. Semangat terus. Ya, Bang Juma, terima kasih ya. Saya izin Ya. turun. Selamat malam. Makasih. Malam. Terima kasih, Bang Juma. Halo, semangat malam Saudara Randy. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi Bang. Siap, Ini Bang siap. Ya saya ini lihat nih perikopnya ini percaya Yesus tidak binasa ya. Iya, Ya itulah. Makanya itu kan saya bilang di dalam kitab Alkitab juga Bang ya. Tidak ada mengenai tentang hal Yesus itu disalib Bang. iya. Betul. Mantap, Jadi mantap. di kitab perjanjian lama itu ada nubuat dari kitab apa semuanya itu tidak ada bilang Yesus itu akan disalib. Iya, Dan kedua, Yesus itu dia mengatakan bahwa dia itu akan menebus dosa manusia, Bang. Tidak ada, Bang. Pengungkapan kata Yesus untuk menebus dosa manusia itu tidak ada, Bang. iya. Itu Yesus Betul, itu sendiri betul, yang betul. bilang. Tidak ada, Bang. Iya. Ketiga, dari sebelum pada saat katanya itu dia melakukan doa di Taman Getsemani itu, Bang. Itu mungkin pada saat itu tentara-tentara mau menangkap dia, tapi dia berdoa, Bang. Dia berdoa kepada Allah Bapa, Bang ya. Nah, disitulah mungkin pada saat mau terjadi penangkapan semua dan akan menjadikan penyaliban Yesus itu sendiri, dia diselamatkan, Bang. Itu menurut Benar logika sekali. pikiran saya, Bang. Betul. Jadi Sepakat. tidak ada seorang, jadi Bang, apalagi nggak usah jauh-jauh, Bang ya. Abraham atau di dalam Muslim itu Ibrahim, Bang ya, mau mengorbankan anaknya, mau membunuh, ya, tapi Allah tidak menerima kan, Bang? Betul. Nah, itu. Apalagi ini sekarang anak Allah, Yesus itu sendiri, masa mau dikorbankan? Nah, Iya. Adanya di situ, Bang. Betul. Oh, anaknya sendiri mau dikorbankan kalau menurut kitab Alkitab, Bang ya? Tentu kan tidak, Iya. Bang. Ya, Betul itulah. sekali. Jadi, dalam nubuat manapun, di dalam kitab manapun, Yesus tidak pernah berkata bahwa Yesus itu akan menebus dosa manusia, Bang. Betul. Ya. Itu hanya Saya kepingin cari karangan. Iya. Ya, saya kepingin Oke. cari tahu, siapa tahu ada yang mau Iya, apa silakan. gitu. Iya, betul. Halo Saudara Logia. Bagaimana? Ya, Bapak. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan mengatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal? Oh, jelas. Oke, baik. Saya baca sebuah dalil Abang. Mohon supaya ajarkan kepada kami di sini. Kita baca Yohanes 11. Oke. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus, lalu percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah orang yang percaya kepada Yesus akan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu memperoleh hidup yang kekal? Betul. Nah, berarti orang bisa percaya, orang bisa memperoleh hidup kekal tanpa salib. Betul? Orang percaya kepada Yesus karena harus percaya kepada salib. Tadi itu kalau Anda jeli melihat di Yohanes 11 nomor 45, banyak orang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, Percayalah kepadaku. iya, percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, Ya. sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Percayalah kepadaku. Iya, saudara. Kamu akan beroleh selamat. Oke, orang-orang yang percaya kepada Yesus namun belum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Penyaliban itu adalah jalan satu-satunya Nah, untuk menerima Saya ulang lagi. keselamatan. saya ulang lagi. Apakah orang-orang yang percaya? Pertanyaannya, percaya kepada Nabi Muhammad? Sebab tidak. Nabi Muhammad mengajarkan Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Titik. Jangan kemana-mana.
Yohanes 3:16 itu adalah hal yang mendukung kepercayaan dan keyakinan kami sebagai seorang muslim. Cukup percaya kerasulan Yesus, orang bisa selamat. Tidak ada itu penyaliban-penyaliban. Makanya saya tanya kepada saudara, apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal atau tidak? Pertanyaannya itu, silakan. Hah? Apakah orang yang Silakan. percaya? Apakah orang yang percaya kepada Yesus tanpa Muhammad penyaliban, bilang, sebelum penyaliban bisa Bidangnya memperoleh hidup Muhammad, kekal? di manakah ayahku dan ayahmu di neraka? Dia bilang, nah, di mana? Nggak ada urusan, nggak ada Bapaknya urusan dengan nggak- itu. Bapaknya Nggak ada ada. di neraka. Nggak ada urusan dengan itu. Biarkanlah mereka Aduh, ke neraka. gimana? Biarkanlah mereka di neraka. Silakan aja. Nabimu aja ayahmu di neraka. Nggak ada urusan dengan itu. Ini sekarang kita berbicara orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Itu dulu. Jangan Anda nyebrang. Ketika borok itu ditemukan di agama saudara, ngapain nyebrang? Karena kami percaya Yesus itu rasul. Gitu loh. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal atau tidak? Berdasarkan Yohanes 3:16. Silakan jawab. Buka mic-nya. Silakan. Silakan. Silakan buka mic. Buka mic-nya. Ladusing, buka mic. Nama Silakan. Allahmu nggak ada mujizat. Namanya tidak ada mujizat. Jadi yang mana yang jadi Allah? Enggak nyambung. Allahmu aja yang nggak ada mujizat. Enggak nyambung. Ini berbicara percaya Yesus tidak binasa. Ya Allah ya Karim. Ini sudah tua, udah pekok, masih benci aja terus kebencian yang dipupuk dalam hatinya. Enggak ada urusan. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kami, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hata siratul mustaqim. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalilnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur dong saudara-saudaraku Kristiani, jujur. Nah, tengoklah bang, kalau tidak mengikuti Bang Rendi kayak gitu polanya mereka tuh. Lucu, aneh. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Katolik Protestan abang. Halo? Protestan. Oke. Silakan abang jelasin ke kami. Apakah orang-orang yang percaya, apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal meskipun belum terjadi penyaliban? Halo. Ya, halo. Kenapa? Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 nomor 16. Pertanyaannya, ketika kita membaca Yohanes 11 nomor 45, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah orang yang percaya kepada Yesus ini memperoleh hidup yang kekal meski tanpa penyaliban? Harus disalib lah bang. Ini tolong tunjukkan kepada saya dalil di mana Bapak mengutus Yesus untuk disalib. Silakan, saya tunggu.
sekarang Anda apa urusan Anda Mulai kalau untuk sudah keok membahas begini nih. agama lain? Loh, Kalau sudah keok begini. Ini saya sedang membahas agama saya, Bang. lebih bagus Anda membahas, meluruskan bagaimana Muhammad Anda. Ini ajaran Nabi Muhammad saya yang mengatakan tidak ada penyaliban terhadap orang benar. Yang disalib itu adalah orang pendosa. Apakah Yesus pendosa? Bukan. Kenapa Anda gengsian? Agama Anda diajarkan untuk memurtadkan orang Islam. Itu misi. Kristen mau menjadikan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Kristen. Kami umat Islam harus mengkaji dan menelaah dan juga menjabarkan, memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Agama saya membahas agama Anda. Agama saya membahas kitab Anda. Agama saya membahas Tuhan Anda. Anda nggak boleh membatasi agama saya. Karena agama saya dilindungi oleh negara ini. Negara ini melindungi Islam, agama Islam. Islam adalah agama yang resmi di negara ini. Berarti boleh mengajarkan Islam, boleh. Nah, ajaran Islam mencakup tentang Tuhan Anda, kitab Anda, agama Anda. Jadi kalau saya membahas tentang agama Anda, itu saya sedang menjelaskan, menjabarkan isi dari agama saya. Begitu saudaraku, pertanyaannya. Apakah orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu memperoleh hidup kekal? Karena penyaliban itu terjadi justru karena untuk menghindarkan orang-orang agar jangan percaya kepada Yesus. Penyaliban terjadi supaya menghentikan orang percaya Yesus. Itu. Sampai sini paham? Gimana mau paham? Gelap. Betul, Bang. Betul. Iya. Orang-orang menyalib Yesus karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau orang-orang percaya Yesus. Karena kalau semakin banyak orang percaya Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas bangsa mereka. Gelap, Bang, gelap. Abang sudah tertutup mic-nya, wajahnya tidak kelihatan. Ini mau ngapain abang ini? Bang, ini saya mau bertanya juga, Bang, ya. Ini. Iya, silakan. Yang saya bingung juga, Bang. Yang saya bingung itu di Alkitab itu, kenapa Yesus waktu dia umur dari 1 tahun sampai 3 tahun, Bang, ya, ada, Bang, tertulis. Tapi pada saat dia muncul, setelah umur 33 tahun, Bang, ada muncul lagi 33 tahun. Nah, itu yang bingung saya. Kok kenapa tidak menjabarkan dari umur pertama sampai umur 33 tahun, Bang? Itu. Betul. Ngapain aja kan ya? Mana tahu dia nikah. Iya, Kan betul. gitu. Ya. Mana tahu dia kawin. Ya, betul, Bang. Dia 33 tahun. Nah, pada saat umur 33 tahun, Yesus meninggal kan. Tapi tidak dalam arti kata dia itu disalibkan. Disalibkan tuh dalam nubuat-nubuat sebelum perjanjian lama itu tidak ada kata bahwa anak manusia itu akan disalibkan, Bang. Tidak ada, Bang. Tidak ada memang. Tidak ada. Betul. Memang tidak ada. Itu, Bang. Saya baca dari semua dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir itu Ibrani, Bang. Tidak ada, Bang. Iya. Kata-kata Yesus disalibkan itu tidak ada. Itu. Saudara Efrat silakan. Dari mana ini, Saudara Ratu? Kristen, Katolik, Protestan? Saya dari Katolik. Iya, bisa buka kamera, Abang? Silakan. Siapa nih? Dua-duanya boleh, silakan. Saya nggak suka buka Oke, gini aja, saya sama dulu Juma. Saya mau diskusi sama kamu, aku Gurunda nih. Ya, kau diskusi sama saya dulu, jangan main kick ya, tertib gitu loh. Jadi itu buktinya Anda itu seorang yang betul-betul memahami tentang perdiskusian ya, jangan main kick. Baik, Ya. boleh buka kamera silakan. Baik, silakan. Oke. Silakan. Iya, baik. Jadi jangan emosi Bang ya, santai aja kita ya. Ya. Gak ada emosi. Kau itu yang selalu itu kalau orang ngomong kau mute gitu loh. Ya, oke. Kita mulai ya. Percaya Yesus tidak binasa, betul? Oh, berarti satu arah aja berarti mau dibahas.
Ya, dua arah, silakan aja. Percaya Nabi Isa tidak binasa, boleh, silakan. Karena Nabi Isa diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel memang untuk dipercayai sebagai Tapi utusan nanti saya Tuhan akan untuk bertanya kepada di luar kaumnya. tema ya, bisa ya. Bapak, Anda bertanya Karena tentang Anda- ini, tapi nanti saya bertanya di luar tema ya. Anda tidak menguasai tema ini ya? Anda sekarang tidak menguasai tema silakan ini. Anda bertanya tentang ini. Nanti saya bertanya di luar tema. Boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya. Silakan. Oke, sebelum penyaliban terjadi, orang yang percaya kepada Yesus, apakah memperoleh hidup yang kekal? Ya, memperoleh melalui para nabi-nabi. Enggak, percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi, jangan Anda pelintir. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum ada penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Iya. Lalu, kalau demikian adanya, kenapa orang-orang ingin menghentikan orang banyak yang percaya Yesus dengan penyaliban? Ayo, untuk apa penyaliban ini? Menghentikan dengan penyaliban. Iya, mereka Menghentikan dengan penyaliban. Iya, betul. Mereka tidak ingin banyak orang percaya kepada Yesus sehingga mereka menyalibkan. Fungsi penyaliban mereka lakukan supaya membatasi orang agar tidak percaya kepada Yesus lagi. Kenapa bisa demikian? Oke, jadi gini. Kalau kau mau memang jujur mau percaya kepada Yesus, berarti kau tidak percaya kepada pengorbanannya. Bagaimana kau mengatakan percaya pada Yesus? Loh, orang-orang sudah percaya kepada Yesus kok tanpa ada penyaliban, orang udah percaya kok. Iya, orang-orang itu percaya, orang yang sudah percaya, dengarkan. Tadi data yang kau bawa itu tadi udah kau bacakan tadi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang, ini kan ketentuannya nih, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus itu ya dikaruniai kekekalan. Iya, pintar. Ini pintar ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup kekal? Sebelum penyaliban, iya, memperoleh. Iya, sudah. Terus untuk apa penyaliban dilakukan? Untuk apa penyaliban? Iya. Untuk penggenapan. Untuk penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan apa? Kan cukup Dengarkan. dengan percaya, kan cukup dengan percaya kepada Yesus, orang sudah memperoleh hidup kekal. Oke. Kalau sudah dibuat di dalam sejarahnya Yesus itu mati dan bangkit kembali, bagaimana kau mengatakan percaya tapi kau tidak percaya dengan sejarahnya? Kenapa percaya kepada sejarah? Percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 percaya kepada sejarah atau percaya kepada Yesus? Dengarkan, dengarkan. Mulai ungu bibirnya kan, mulai ungu. Dengarkan dulu. Mulai. Yesus itu tertulis jelas. Orang pelaku sejarah, bangsa Roma, murid-murid, pengikutnya jelas. Kenapa loncat ke menyaksikan situ? bahwa Yesus itu bangkit kembali. Kenapa Dulu. loncat ke sana? Yang Silakan kita bahas dulu. ini Yohanes 3:16. Barang siapa Dengarkan, yang percaya makanya kepada dengarkan. Yesus, dengar. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Cak Ayu. Pertanyaannya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum terjadi penyaliban, memperoleh nggak hidup kekal? Anda mengatakan memperoleh. Pertanyaan saya, kalau begitu kenapa harus ada penyaliban? Bukankah penyaliban itu, dengar, bukankah penyaliban itu fungsinya untuk menghentikan orang-orang percaya kepada Yesus? Fungsi penyaliban itu adalah untuk menghentikan agar orang tidak percaya lagi kepada Yesus. Maka Yesus disalib. Lalu buat apa penyaliban itu? Buat apa penyaliban itu? Oke, udah? Ya. Oke, di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Yesus datang, nubuatan itu sudah ditetapkan, ya, anak manusia itu akan tertikam oleh dosa-dosa manusia. Ini apalah ini? Imam Kayafas pemilik kitab Yesaya itu bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Kamu nggak usah ngutip-ngutip kitabnya Yahudi dong. Orang Yahudi lebih tahu kitabnya daripada ente.
Yang menyalib Yesus itu imam besar, imam kepala yang menyalib Yesus. Dan tidak ada mereka mengatakan, ini sudah dinubuatkan loh, Yesus, ini aku salib kau Yesus. Ya paman, kau sudah dinubuatkan bukan? Oh iya paman, yuk salib aku dong. Kan kita sudah dinubuatkan. Engkau penyalibnya, aku yang disalib. Tentukan harinya jam berapa, siapa yang pegang tongkat lambung saya, nusuk lambung saya siapa. Jadi harusnya sebelum penyaliban itu mereka berpesta ria. Antara Yesus dan orang-orang Yahudi berpesta ketepak. Detik-detik dosa kita ditebus. Tenang. Tidak ada kemudian sandiwara radio ditampar, diludahin, diseret. Yesus ngumpet, sembunyi. Yesus berdoa, ketakutan. Ngapain? Nggak perlu sandiwara-sandiwara kayak film India kayak begitu. Itu lebay kali itu cerita-cerita yang nggak masuk akal yang kau bangun itu. Nih, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan supaya kau sehat. Supaya kamu sehat, dengarkan pertanyaan saya. Habis ini kau bicara ya. Habis ini kau bicara. Apa fungsi orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus? Apa fungsinya? Silakan jawab itu. Buka mic-nya. Woi, Cak Ayu, mic, Cak Ayu buka. Makanya kau jangan suka mute di mana-mana kau gitu. Gimana? Makanya kau jangan nyerocos. Nanti setelah ditanya baru kau bicara. Jadi bagaimana bisa kau gerunda kayak gini? Apa fungsi orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menyalib Yesus saat itu? Apa fungsi menyalib Yesus menurut mereka, menurut pemilik kitab? Silakan. Oke. Yesus itu ya disalibkan oleh Imam Kayafas melalui tentara Romawi untuk menyingkirkan Yesus karena pengikut Yesus makin banyak yang percaya kepada Yesus. Ya. Pintar. Berarti dengar. Berarti penyaliban itu mereka lakukan agar orang tidak percaya kepada Yesus. Betul? Kok sudah supaya tidak percaya gimana maksudnya? Minim Karena ilmu banyak ini. percaya. Dengarkan. Nah itu. Dengarkan. Diam dulu. Saya dengar. Silakan. Gimana kau diskusi? Jangan Yohanes emosian. 3 dia 16 tadi. Jangan emosian. Di Yohanes 3 dia 16 tadi kan sudah jelas ya. Tanpa penyalipan pun dikatakan penyalipan pun ya, orang yang percaya kepada Yesus itu sudah selamat. Kita itu percaya. Sekarang orang-orang Yahudi, diam dulu lah gimana. Orang-orang yang percaya pada Yesus pada zaman itu, orang imam-imam dari Yahudi, Imam Kayafas yang imam besar itu merasa khawatir. Ini bagaimana? Orang makin banyak tidak percaya dengan kita. Orang makin banyak percaya kepada dia. Bagaimana caranya? Makanya membuat siasat. Jadi bagaimana siasat ini sudah diketahui apa sebelumnya. Makanya dibuatkan. Dia itu akan tertombak oleh dosa-dosa kita, dosa manusia. Pintar Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Kayafas itu melalui tentara Yahudi itu bagian penggenapan yang dilakukan Yesus kepada kitab suci. Makanya setelah Yesus itu tersalib, apa dikatakan di napas terakhirnya? Sudah selesai. Selesai dalam penggenapan itu sudah dilakukan. Jadi apa yang menjadi tugas Yesus itu yang menurut perintah Allah Bapa sudah dilakukan. Gantian. Nah, itu kan Anda di mute karena Anda kayak perempuan ngomong. Dengarkan. Yesus diutus untuk dipercayai. Kami dengar kalau ngomong. Ya, dengarkan. Bagus, saya kan gurumu. Yesus diutus untuk murid diam dong. Guru mau bicara, diam dong. Masa gitu Guru mau bicara. Guru mau bicara. Guru. Tidak ada guru orang muridnya ngomong tidak mau dengar. Muridnya ini sudah ngompol di kelas. Diam dulu. Kalau kayak gini room ini bukan room
eksekutif, tidak ada. Sama dengan rumah balaba. Yesus diutus untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Betul atau tidak? Itu kan sudah mengunyah tanpa makan, itu tanda-tanda mulai panik. Yesus diutus untuk dipercayai atau untuk disalib? Miu, kau ada ilmu nggak? Yesus diutus untuk disalib. Yesus diutus untuk disalib atau untuk dipercayai? Oke, Yesus itu diutus supaya setiap orang yang percaya, berarti untuk dipercayai, silakan. Nah, untuk dipercayai. Terus kalau untuk dipercayai, kenapa harus disalib? Ya, itu kan kehendak si iblis. Iblis lah yang menjadi bapamu. Pintar. Ayo Bang Randy, tepuk tangan Bang Randy. Ternyata dia sudah akui penyaliban itu adalah kehendak iblis. Mantap kali. Ayo semua yang di bawah, tepuk tangan. Yesus sudah mengatakan akan banyak guru-guru palsu yang akan menyesatkan. Kamu sudah dikatakan. Tepuk tangan. Ini buatan Tuhan juga jadi. Tepuk tangan. Ternyata penyaliban itu keinginan iblis. Ini dia. Oke. Ya, serigala berbentuk badan ini. Ya, dia sudah akui bahwa penyaliban itu adalah kehendak iblis. Oke. Sekarang apa yang dihasilkan untuk Kristen dari keinginan iblis menyalib Yesus? Apa yang dihasilkan untuk Kristen? Keuntungan apa yang didapat Kristen dari upaya iblis menyalib Yesus? Oke, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu bukti nyata nubuatan ya yang sudah tertulis di kitab terdahulu tergenapi oleh Yesus bahwa Yesus itu benar-benar yang mati bangkit kembali. Silakan. Apa yang diterima oleh Kristen dari kerja iblis menyalib Yesus? Hadiah apa yang kalian terima dari iblis? Hadiah apa? Iya, setelah iblis. Berarti yang menyelamatkan kalian adalah apa yang didapatkan? Yang menyelamatkan kalian dari kematian, bagaimana dikatakan Yesus? Yang menyelamatkan kalian adalah yang memberikan hadiah keselamatan tadi. Siapa tadi yang memberikan hadiah keselamatan kepada Anda? Siapa? Siapa? Tadi kau sudah dijelaskan, tanpa penyaliban pun kita sudah selamat. Tahu apa? Kembali lagi, muter terus. Maka dikatakan, sekiranya cawan ini, diam dulu cuma. Sekiranya cawan ini bisa berlalu Bapak, tapi janganlah kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi Yesus itu tidak mau memaksakan kehendaknya, tapi dia turut dengan kehendak Allah Bapa. Makanya apa yang sudah dinyatakan Allah Bapa tentang nubuatan tentang Mesias itu akan mati bangkit hidup kembali, ya dituruti ya Yesus. Apapun konsekuensi harus dilakukan dia, harus dituruti. Sekarang iblis menyalibkan dia dan dia membuktikan Yesus itu betul-betul adalah karya keselamatan. Dia Yesus bangkit dari kematian. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Apa yang kamu dapat setelah Yesus disalib oleh iblis? Keselamatan, bukan? Apa yang saya dapat? Iya. Apa yang Kristen dapat? Kebenaran apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa anak manusia akan mati bangkit kembali. Oke. Dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Hah? Dengan demikian Anda memperoleh hidup kekal, betul? Enggak, tanpa penyaliban pun saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mendapat kekekalan. Ngapain? Penyaliban itu bukan kekekalan. Mana dalilnya? Itu silakan. Mana dalilnya? Yohanes 3:16 kan? Tadi enggak tahu dia. Oke, sepakat kita. Baik. Jadi teman-teman dengar. Teman-teman dengarkan. Menurut saudara ini, saudara Batu apa ini? Ratu Seba, menurut dia orang Kristen itu bisa selamat tanpa penyaliban. Betul? Iya. Tanpa penyaliban pun Yesus tanpa penyaliban. Orang percaya kepada Yesus sudah selamat. Baik. Lalu jika demikian adanya, ternyata cukup percaya Yesus saja tanpa penyaliban orang bisa selamat.
Lalu apa fungsinya Yesus disalib? Kalau ternyata keselamatan itu bisa orang Apa fungsinya? dapatkan hanya karena percaya doang kepada Yesus, tanpa penyaliban orang bisa selamat. Benar nggak? Anda katakan benar. Betul. Oke? Oke. Lalu apa kemudian Oke, apa fungsinya fungsinya, Kak? Yesus disalib? Ya, betul. Apa kemudian? Baik, saya jawab. Dengarkan. Apa fungsinya Yesus? Berarti Allah Bapa yang sudah menyatakan tentang kedatangan Mesias itu akan mendapatkan salah. tantangan seperti itu. Tidak akan mungkin. Ya. Salah, Anda Tidak keliru. mungkin sekali. Anda keliru. Kalau Anda Yesus keliru. disalib berarti Allah Bapa yang sebelumnya mau berkata itu sudah berbohong. Oh, Anda Mungkin keliru. Tuhan pembohong. Tidak ada Bapak Apa yang sudah menginginkan dinyatakan penyaliban. bahwa anak manusia akan Tidak, tertikam oleh dosa-dosa tidak ada, oleh tidak dosa-dosa ada umat. Bapak, tidak ada Bapak menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu tak ada. Kau mau mengajar, berarti kau mau mengajarkan tentang sampai Itu tidak ada. Bohong. Di mana dalilnya Bapak ingin, di mana Bapak Ya. ingin membunuh orang benar? Di mana? Dalil. Di mana dalilnya Bapak Bacakan ingin Yesaya membunuh orang 53. benar? Jangan kau bawa Yesaya 53. Yesaya 43. Jangan kau bawa Yesaya, jangan. Karena tidak ada hubungannya dengan penyaliban itu. Enggak ada. Enggak ada Jadi hubungannya. kalau dengarkan. Kalau tanpa adanya kita terdahulu, bagaimana ada nubuatan? Sekarang Gimana yang berpikir tahu, kau? sekarang yang tahu kitab itu orang Yahudi atau Anda? Iya, Yesus orang Yahudi bukan? Enggak, bukan Yesus. Yang tahu tentang kitab Yesaya itu Anda atau yang pemilik kitab? Yesus orang Yahudi bukan, kutanya kau. Saya tanya semua saudara. Jawab pertanyaanku. Yesus Yang orang tahu. Yahudi bukan? Yang tahu tentang kitab itu Anda atau mulai gila dia kawan-kawan. Mulai gila, kambuh lagi penyakitnya, kambuh. Kayak apa Kau aja. konsentrasi, kau gak ada pertanyaan saya diskusi. Kayak apa Pertanyaan itu? saya, Yesus orang Yahudi bukan cuma? Orang Yahudi. Kayafaslah yang ingin menyalib Yesus, bukan Yesus ingin menyalib Yesus. Kayafas sebagai orang Yahudi ingin menyalib Yesus, membuat nubuat tahun itu. Bukti bahwa tidak ada nubuat untuk Yesus di Yesaya. Makanya Kayafas yang ingin mengeksekusi mati Yesus membuat kemudian nubuat tahun itu juga. Baca Yohanes 11 nomor 49, nomor 50, 51. Kayafas sebagai imam besar tahun itu juga bernubuat. Baru dibuat nubuatnya. Jangan Anda lari ke Yesaya, memalukan. Bagaimana saudara Randy? Ada yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Si Congor? Silakan. Kalau kata saya begini ya, kalau sebagai orang iman orang Kristen Pak ya, jadi Iya. lebih bagus belajar mengasihi lah, berbicara yang sopan, pakai etika, jangan marah-marah seperti itu. Yesus kan tidak mengajarkan kita harus emosi. Betul. Halo Zuma. Saudara aja. Kalau ibaratnya sesuatu yang Halo Zuma. Ya, halo juga Bang. Itu aja, Sabar Bang. Bang. Siap. Halo Bang, halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Siap. Silakan, ada tanggapan dari tema ini? Ya. Anda bertanya, percaya Yesus tidak binasa. Ya benar. Jadi sebelum saya jawab, Anda percaya Injil tidak? Saya percaya Injil, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Enggak. Ya, Injil. Anda percaya Injil tidak? Dan saya percaya Bible adalah surat kabar yang ditulis oleh orang-orang yang jadi pewarta memberitakan tentang cerita Yesus dengan murid-muridnya. Oh, berarti Anda tidak percaya Bible? Saya percaya kalau itu adalah, saya percaya. Taurat, enggak begini. Taurat, Zabur, Injil enggak percaya Anda? Saya percaya, Pak. Anda sudah dengar? Saya Berarti percaya Injil. Iya, saya percaya Injil. Anda percaya Injil. Saya percaya Injil. Kenapa Anda, apalagi yang Anda debatkan kalau percaya Injil? Lah, ini kita, Itu kan isi Injil. oh ini Bible, beda Injil dengan Bible. Nah, itulah berarti kau tidak tahu ya. Nah, inilah korban Kau nggak korban mengerti. dogma. Korban dogma itu begitu. Saya lebih tahu.
Enggak gini, saya lebih tahu kitab saya. Nah, sekarang Bible itu, biar saya ajari dulu. Bible itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu adalah Injil. Aduh, parah. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Dengar jadi, saya, dengarkan kau saya. debat yang lebih tahu dari Anda. Oke. Kalau Anda lebih tahu dari saya, oke. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak buku Lukas, buku Roma, Galatia, Filipi? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Yesus tahu nggak buku-buku itu? Dia tidak tahu, tapi orang yang mengisahkannya. Makanya belajar. Anda yang harus belajar ke saya. Karena kenapa begini? Yesus, Karena tunggu. Jangan modal congor. Anda sudah mengaku Yesus tidak memberikan modal validasi. congor, asal Dengar. ngomong. Dengarkan saudara. Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitabmu. Jadi jangan kau anggap itu Injil. Oke? Dengarkan. Kalau apa yang saya katakan ini, itu baru betul. Anda lihat di dalam Markus 14. Markus 1 nomor 14. Anda baca di situ. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu baru Injil. Yesus tidak memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Surah Paulus. Enggak. Jadi Injil Allah yang diberitakan Yesus, itulah yang dibahas Al-Quran. Bukan Injil Markus, Matius, bukan. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Alhamdulillah Anda sudah dengar dari saya. Jadi jangan memperbodohi diri lagi ya. Jangan Anda mengatakan Bible itu Injil, jangan. Bible itu cerita yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang membahas tentang Yesus pada saat Yesus mengabarkan Injil Allah kepada kaumnya, pada saat Yesus berinteraksi dengan kaumnya. Itulah yang dicatat oleh orang-orang yang kami sebutkan sebagai pewarta. Nah, buku-buku mereka ini diterima oleh Roma Yunani, disusun kemudian untuk jadikan sebagai satu kitab dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Begitu saudara. Jadi belajar lagi ya Pak ya, belajar itu bagus, mencerdaskan kita. Bukan kitab besar mulut tapi ternyata isinya kosong. Gitu. Sampai sini paham?